Shalom, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Saat Kepedihan Melanda. Naik gunung, turun gunung, ketemunya di Selat Melaka. Hidup berumah tangga tidak selalu beruntung, namun tetap harus bahagia. Lantas bagaimana bila kepedihan dan kepahitan itu melanda keluarga kita? Apa yang harus suami istri Kristen lakukan pada saat itu? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Gosal Sutomo. Pendeta Felix Gosal menamatkan pendidikan S2 dengan gelar Master of Art in Religion dari IAS Philippines pada tahun 2019 dan saat ini beliau melayani sebagai gembala di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Taman Harapan Distrik M. Sedangkan Ibu Metlin Gosal Sutomo menamatkan pendidikan dengan gelar Master of Public Health dari institusi yang sama pada tahun 2018. Saat ini beliau melayani sebagai teacher di Manado Independent School. Kepada keluarga ini, Allah mengaruniakan seorang putri yang cantik, Quincy Gosal. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada saat ini. Shalom. Shalom. Apa kabar Pendeta Felix Gosal dan Ibu? Kabar baik. Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Senang sekali boleh bertemu di dalam program Kapas pada saat ini. Dan terima kasih atas kesediaan untuk menjadi narasumber dalam program kita pada saat ini. Baik, untuk memulaikan diskusi kita Pendeta dan Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga saat ini, untuk kami boleh berdiskusi, membahas tentang topik, untuk boleh membekali umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, supaya boleh berbahagia dan terus bersiap ke surga. Berkatilah narasumber kami, keluarga Pendeta Gosal Sutomo, agar mereka boleh membagikan informasi rohani, demi kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini topik kita adalah saat kepedihan melanda. Kira-kira apa pentingnya topik ini bagi kehidupan rumah tangga Kristen? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya. Baik, menurut saya ya, umat-umat Kristen tidak luput ya dengan yang namanya pencobaan. Betul. Ada begitu banyak kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kejutan yang tentunya menyenangkan hati, tetapi tentunya kita harus mengerti bahwa akan ada juga kejutan yang menyesakkan hati seperti itu. Betul. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana keluarga Kristen dapat melewati masa-masa kesedihan itu, tidak tenggelam di dalamnya seperti itu, Pendeta. Betul, jadi itu pentingnya ya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pendeta? Ya, selain itu kita juga akan melihat bahwa di dalam kesesakan ini ya, yang paling penting adalah pertumbuhan iman ya, pertumbuhan kerohanian, bagaimana kita dapat menjalani masa-masa itu dengan tetap percaya kepada Tuhan, dan lebih daripada itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, semakin kita mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, itu saya kira dapat menolong kita untuk membahas topik tentang masa-masa yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Baik, terima kasih Pendeta. Tentunya kenyataannya ada selalu kepedihan yang melanda kehidupan rumah tangga Kristen khususnya. Dan itu dirasakan oleh semua keluarga-keluarga Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Baik, Pendeta dan Ibu, bolehkah Pendeta dan Ibu ceritakan sedikit saat-saat di mana kepedihan itu melanda keluarga Pendeta dan Ibu? Silakan.
Baik, tentu berbicara tentang kepedihan, ya ada banyak chapter di dalam kehidupan kita ini kita mengalami kepedihan. Tetapi khususnya bagi keluarga kami, ya itu terjadi beberapa bulan yang lalu, ya, di mana istri saya atau kami berdua ya kehilangan anak yang kedua. Dan itu sebenarnya terjadi, kami tidak tahu ya pada awalnya segala sesuatu berjalan dengan baik. Pada tes kehamilan 2 minggu pertama, oleh karena kami sangat mengharapkan kehadiran anak yang kedua ini, ya pada minggu yang kedua saja kami sudah pergi ke dokter untuk kontrol, cek segala sesuatu apakah aman, dan itu berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Dan jarak antara anak kami yang kedua dan anak yang pertama ini cukup lama, yaitu anak kami sekarang berumur 7 tahun, dan itu menandakan betapa besar penantian kami sebagai orang tua, ya. Dan pada saat kami menantikan anak ini, kami mendengarkan kabar yang tidak mengenakan hati itu pada bulan yang ke-6, di mana ada terjadi sesuatu di dalam kandungan istri saya, yaitu yang dinamakan istilah medisnya adalah placenta previa, di mana placenta ini ada kelainan di sana, di mana dia menutup jalan keluar dari bayi, sehingga bayi ini akan keluar dengan cara dioperasi, tidak bisa dalam cara yang normal. Jadi itu kami dapatkan kabar itu di usia ke-6 bulan, ya, 2 bulan sebelum peristiwa itu. Dan kemudian setelah dari situ kami lebih hati-hati untuk melakukan aktivitas. Dokter menyuruh untuk bed rest, dan kami melakukan itu dengan kemampuan kami, sebisa kami, agar tidak ada banyak aktivitas yang dilakukan. Tetapi pada malam itu adalah malam Rabu, di mana selesai melayani di gereja, kemudian saya pulang ke rumah. Istri saya tidak bisa ke gereja oleh karena dia harus bed rest. Dan pada saat kami akan tidur, dia bilang dia akan pergi ke toilet. Pada saat di toilet dia berteriak nama saya, dan kami cek, ternyata dia bilang ada keluar pendarahan, ya. Dan saat itu saya langsung mengangkat telepon, ya, langsung menghubungi dokter. Pada saat itu kalau tidak salah jam 10 lewat, ya. Sudah mau 10:30. Saya telepon dokter, dan puji Tuhan dokter melayani kami dengan baik. Dia angkat telepon saya dan dia katakan apa yang bisa dia bantu. Saya mendengarkan sepertinya dia ada di acara, ya, tapi luar biasa. Lalu pada saat itu saya ceritakan, dokter, yang terjadi adalah seperti begini, istri saya mengeluarkan ada pendarahan. Lalu dia katakan, Bapak secepatnya pergi ke rumah sakit. Dan saat itu juga, malam itu juga kami pergi ke rumah sakit. Dan pada saat malam hari itu kami tiba di rumah sakit, lalu diperiksalah istri saya, ya, segala sesuatu aman. Pada malam hari itu segala sesuatu aman. Mereka memeriksa denyut jantung dari anak ini aman, terkendali. Tetapi pagi hari, ya malam hari itu saya ingat sekali, seorang bidan datang kepada saya dikatakan, Bapak, dokter katakan besok hari akan diadakan tindakan operasi. Oleh karena itu Bapak besok pagi kalau boleh secepatnya Bapak bawa semua baju-baju, ya. Jadi saya sudah pikir dalam hati saya, besok akan ada bayi. Dan kamar kami itu dekat dengan kamar bayi. Jadi malam hari itu kami dengarkan tangisan bayi. Saya berpikir dalam hati saya, besok saya akan peluk seorang bayi, ya. Dan malam hari itu, ya, kami tidur agak sedikit telat, ya. Oleh karena excited, besok kita akan punya anak bayi. Tetapi ya pagi-pagi benar 5:30 bidan datang dan mulai memeriksa. 2 jam lebih mereka memeriksa, dan pada akhirnya dokter datang. Kami mendengarkan kabar jika janin atau bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah meninggal, ya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan. Mungkin Mem bisa ceritakan apa yang terjadi selanjutnya, ya. Baik, untuk melanjutkan, ya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut placenta previa ini sebenarnya seperti apa. Jadi di dalam kondisi saya ini placenta previa itu yang benar-benar total. Karena ada yang berbeda, ya, placenta previa yang tidak total. Ini yang total, yang benar-benar beban bayi itu semakin besar bayi semakin memberi beban kepada plasenta itu sendiri, dan resiko pendarahan itu katanya adalah salah satu tanda yang normal yang biasa terjadi. Dan karena kejadian yang seperti ini, itu sebabnya pada saat kami ke rumah sakit,
mungkin pada saat itu kita situasinya tidak begitu panik ya. Kita tidak begitu panik. Oleh karena faktornya adalah faktor kita pada saat itu berpikir kita sudah berhasil untuk menahan ya bayi ini untuk dapat hidup di dalam perut, dalam kandungan hingga di masa di mana dia sudah bisa untuk dilahirkan. Karena pendarahan pertama itu 6 ke 7 bulan nih, seperti itu. Nah ini sudah bisa kami pertahankan sampai di saat yang sudah memang dekat untuk memang persalinan. Ya seperti itu. Jadi dari kami berdua tidak begitu gugup ya. Karena katanya oh tenang saja Bapak Ibu ya. Ini salah satu tanda kalau berarti pendarahan memang tidak baik. Tetapi katanya itu sering terjadi dalam case seperti ini, seperti itu. Jadi pada pagi hari itu kami bangun dengan biarpun tidur tidak begitu baik ya di malam hari itu, tetapi kami bangun dengan keadaan yang tidak menduga apa-apa. Nah, jadi pada saat dokter datang untuk memeriksa kandungan, denyut jantung dari bayi 5:30 ya pagi, lalu diperiksa. Waduh, itu sudah 1 jam, 2 jam. Dokter sama nurse-nya juga sudah pada tanya, Ibu kapan terakhir terasa bayinya bergerak seperti begitu. Nah, saya juga bilang, wah saya tidur, saya nggak begitu perhatikan seperti itu. Mereka mulai cari, kayaknya sudah mulai keluar masuk penambahan barang-barang medis ya untuk dilakukan prosedur lebih lanjut seperti itu dilakukan. Akhirnya sempat mereka keluar semua ya. Lalu pada saat mereka keluar, saya sempat bilang sedikit sama pendeta. Saya bilang begini, kalau sampai dokter spesialisnya datang, ini merupakan satu tanda yang emergensi. Dan kalau sampai dia datang dan tidak menemukan denyut jantung, siap-siap akan ada vonis seperti itu. Dan tidak lama langsung masuklah. Ya itu perawat dan dokter. Dan memang tidak lama habis itu datang masuk juga dokter spesialisnya. Dan dokter spesialisnya datang USG ya di perut. Dan memang dia tidak langsung, dia cari-cari. Saya juga ya secara pribadi, aduh ini sudah tidak bagus ini. Tetapi di dalam pemikiran itu masih ada harapan yang kuat. Jadi pada saat dokter periksa, saya diam. Aduh kayaknya ini tidak dapat, tapi diam. Harap-harapnya akan ada berita yang baik seperti itu. Nah pada saat akhirnya sekitar 10 menit dokter periksa, lalu dia katakan, kalimatnya itu seperti begini. Aduh Ibu, Bapak, begitu katanya. Minta maaf. Ini adik sudah tidak ada, dia punya bahasa begitu. Ini adik sudah tidak ada ya. Saya ekspresinya waktu itu lumayan kaget ya, kaget. Walaupun kayaknya sudah ada was-was ya, tapi kaget tetap. Terus ekspresi saya hanya sampai di, ya, tidak ada kata lain kan waktu itu. Sampai di, ya, lalu diam. Seperti itu kejadiannya sampai divonis. Baik, saya turut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga pendeta pada waktu itu. Dari kebahagiaan yang sudah di depan mata, tiba-tiba dalam sekejap kebahagiaan itu berubah menjadi kepedihan. Dan itu kenyataan yang harus dihadapi oleh pendeta dan ibu pada waktu itu bersama dengan keluarga. Nah, kira-kira pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh pendeta dan ibu di saat-saat yang genting seperti itu? Baik. Setelah kami mendengarkan vonis pada saat itu, ya mereka meninggalkan kami sendirian, ya. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, ya. Sedangkan operasi, karena anak ini harus tetap dioperasi, entah hidup atau mati akan tetap dioperasi, tetapi oleh karena pada saat itu jadwal yang padat, dokter mengatakan kemungkinan sore, ya. Dan pada saat itu setelah mereka meninggalkan kami berdua di dalam kamar, ya kami hanya diam, ya. Pertama awalnya seperti
awal ya, kalau saya tidak tahu istri saya, tapi kalau saya sendiri saya merasakan ada rasa tidak menerima. Dan ini normal saya rasa untuk setiap manusia, ada rasa tidak menerima. Dan sebagai pendeta, hal ini merupakan hal yang sangat berat. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah seorang pendeta. Dan banyak kali saya meyakinkan orang jika Tuhan itu mendengarkan doa. Tapi kenapa pada saat itu saya meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan anak ini, tapi saya mendengarkan kabar yang berbeda dari dokter. Dan itu saya gumuli dari pagi bahkan sampai dia masuk di dalam ruang operasi, saya masih bergumul dengan hal itu. Dan setelah itu yang saya lakukan adalah tentu ya saya tahu dia sangat tertekan ya. Kami saling memberikan dukungan. Saat itu memang pribadi saya tidak menangis, tapi istri saya dia menangis. Saya bilang ke dia, kalau jangan sampai menangis, itu adik sudah tidak ada, sebentar kamu akan menghadapi operasi, jangan sampai lagi ada sesuatu yang terjadi di meja operasi. Artinya tenangkan diri. Dan itu yang kami lakukan, kami saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, dan kami saling memberikan semangat, ya, harapan, pasti Tuhan akan berikan yang lebih baik. Dan yang saya mau saksikan pada saat itu adalah istri saya dibawa di meja operasi sekitar jam 5. Ya. Jam 5 sore dan dia masuk, setelah itu persiapan dia masuk hampir jam 6 operasinya. Dan pada saat itu saya pertama kali menangis di depan di depan pintu ruang operasi. Saat itu untung tidak ada orang yang melihat, tapi saya menangis saat itu dan saya mencoba Tuhan berikan saya kekuatan saat ini. Ya. Anak kami yang kedua sudah meninggal dan sekarang istri saya bergumul dengan maut di dalam. Dan saat itu saya coba untuk membuka apa yang harus saya baca agar dapat memberikan kekuatan. Saya coba baca Mazmur pasal 23 yang katanya sering memberikan kekuatan. Saya coba baca ini ulang-ulang, baca ini ulang-ulang. Tapi masih saja ada yang kosong dalam diri saya. Satu kali pada saat itu saya mencoba untuk membuka tulisan-tulisan Roh Nubuat. Dan tidak tahu kenapa tulisan ini tidak pernah saya baca sebelumnya. Dan itu muncul pada saat saya mencari, ada kata kunci yang saya cari tentang kematian, tentang anak atau apa. Tiba-tiba dia muncul dan kutipan itu mengatakan jika anak-anak yang meninggal, bayi-bayi yang meninggal, mereka itu akan diselamatkan di dalam kerajaan surga. Dan itu sangat menghibur. Dan pada saat bidan mengatakan, Bapak, istri sudah selesai melakukan operasi, sudah selesai dioperasi, lalu di sana saya melihat bayi saya, ya, mereka katakan ini bayi Bapak, saya lihat, dan saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena walaupun Tuhan mengizinkan ini masalah, ya, bayi ini harus meninggal, tetapi puji Tuhan proses operasi itu berjalan lancar. Ketika istri saya dikeluarkan dari ruangan operasi, saya juga menunjukkan kutipan itu kepada istri saya dan kami bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kami bukanlah orang tua yang akan mendidik dia, ya, tetapi kami percaya satu saat nanti kami akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Jadi secara singkat yang dilakukan saat itu pastinya kita akan tidak kehilangan arah, tidak tahu akan bikin apa-apa. Tapi yang saya belajar dari apa yang terjadi adalah penting untuk mencari Tuhan, ya, untuk berdoa, untuk kembali membuka firman-Nya, itu sangat menguatkan hati pada saat masa-masa yang sulit. Betul sekali. Baik, jadi mencari Tuhan dalam saat yang sedih seperti itu, kemudian saling mendukung, menerima satu dengan yang lain, memberi semangat, itu penting ya. Saat dimana keluarga Kristen menghadapi kepedihan yang melanda kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta dan ibu sudah mau berbagi dengan kami. Puji Tuhan sahabat Kapas, sejauh ini dari pengalaman yang dialami oleh keluarga pendeta Gosal Sutomo, kita boleh belajar bagaimana menghadapi saat-saat di mana kepedihan itu melanda. Pendeta dan ibu, kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, kita akan kembali lagi sesudah yang satu ini, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda
Buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang saat kepedihan melanda. Nah, tadi pendeta dan ibu, pendeta sudah menyampaikan apa yang dilakukan pada waktu itu ya. Kira-kira bagaimana dengan ibu? Ya, dari saya ya, apa yang saya alami dan apa yang sudah saya alami, dan pada saat ini sebenarnya kalau saya lihat ke belakang ya, saya kadang-kadang suka berpikir begini, apakah reaksi saya semasa kejadian itu ya, pada saat kejadian anak baru meninggal, pada saat itu apa reaksi saya normal? Seperti itu saya bertanya. Apakah ini berlebihan atau apakah ini menunjukkan bahwa saya masih beriman atau sudah tidak? Seperti itu. Saya suka mempertanyakan kepada diri saya. Saya ingin membedakan apakah reaksi saya itu adalah reaksi yang benar-benar normal sebagai manusia atau sudah tidak beriman, seperti itu intinya. Dan saya dapati dalam satu buku yang namanya On Death and Dying, penulisnya adalah Elizabeth Kubler-Ross. Di tahun 1969 buku ini dia mencatat 5 common stages of grief, atau dengan kata lain 5 tahap ya bagaimana orang mengatasi kesedihan, seperti itu. Nah, pertama itu denial, menyangkal, dan saya mencocokkan itu ke dalam diri saya. Denial, apakah saya mengalami denial stage ini? Nah, ternyata ada. Saya pikir pada saat itu, pada saat saya divonis anak ini tidak lagi hidup, tapi harus menghadapi operasi, itu saya sepertinya denial. Sampai dokter bilang waktu itu, oh anak sudah tidak ada denyut dan begitu. Saya masih kayak tidak terima ya? Tidak terima, walaupun ekspresi tadi saya sempat bilang hanya ya, tapi waktu itu saya sempat minta ke dokter lagi, dokter bisa tidak cek ukurannya berapa, panjangnya berapa, beratnya berapa. Itu maksudnya adalah karena saya kayak sepertinya belum suka untuk menerima. Dan saya masih kayak mengharap bahwa masih ada harapan seperti itu, biar dokternya cek periksa lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Ternyata saya juga mengalami yang namanya denial. Tapi itu ternyata wajar seperti itu. Dan kemudian pada saat itu banyak orang datang ya untuk memberikan kekuatan, banyak nasihat, doa yang diberikan. Dan pada saat itu saya sangat bisa dibilang, saya rasa itu benar-benar menguatkan. Pimpinan datang, jadi mereka berikan kekuatan. Dan saya untuk stage yang berikutnya, stage kedua, seperti anger, marah, bargaining, seperti bernegosiasi, seperti itu ternyata ada juga. Karena seiring dengan jalannya waktu pada saat itu, di hari yang sama, saya masuk ke ruang operasi. Pada saat di ruang operasi itu, dari mulai operasi itu sampai akhir operasi, saya bisa lihat dengan jelas prosedur yang dilakukan. Bagaimana dokter membelah ya, kulit pertama sampai ke terbuka semuanya. Dan pada intinya di situ, di stage yang bargaining ini, itu stage di mana kita mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Seperti contohnya, mungkin pada saat saya sudah tidak lagi berharap, oh Tuhan kalau misalkan anak ini hidup, saya akan lebih rohani contohnya ya, lebih rajin baca Alkitab atau lebih banyak berdoa contohnya seperti itu. Nah, saya sudah tidak seperti itu lagi, tapi bargaining yang saya alami adalah saya mulai berpikir, Tuhan kenapa begini? What if? Bagaimana jika
kalau sebenarnya begini dan begitu. Nah, saya mulai overthinking sesuatu pada saat itu. Tapi saya ingat pada saat saya waktu itu masih berada di ruang operasi, saya tidak boleh karena mempengaruhi vital sign saya ya, mempengaruhi nasib saya juga di ruang operasi. Nah, jadi pada saat itu saya berdoa. Saya ingat, saya bilang di doa saya, paling tidak saya mau tahu apa alasan yang tepat kenapa ini bayi, sampai alasan kenapa dia meninggal dengan tiba-tiba. Nah, seperti yang saya katakan, saya bisa lihat prosedur buka kulitnya ya dari awal sampai akhir, dan pada saat bayi itu keluar, saya memang saksikan dengan mata saya sendiri bagaimana bayi ini terlilit umbilical cord-nya atau apa namanya, tali pusar ya, terlilit dua. Nah, pada saat itu saya merasa bukan seperti senang juga ya, tetapi paling tidak perasaan saya waktu itu lebih lega karena saya tahu alasannya. Karena untuk kita ketahui bersama bahwa yang mengandung anak ini adalah saya. Otomatis apapun yang terjadi pada anak itu akan balik ke diri kita sendiri. Kita bisa blame diri sendiri seperti itu. Nah, makanya saya minta sama Tuhan, saya mau tahu karena saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Nah, ternyata itu terjadi. Nah, kemudian saya rasa ya udah berarti normal ya, saya rasa seperti itu. Nah, anger apakah saya mengalami anger? Jadi pada saat selesai operasi, saya dipulangkan ke kamar, ruangan kembali ya. Nah, ini lumayan unik ya. Sebelum saya diantar ke ruangan, saya diletakkan di ruangan yang sendiri, VIP. Tetapi pada saat saya kembali, mereka kembalikan saya ke bukan di ruangan yang sama. Mereka taruh saya di ruangan yang ada teman di sebelah, dan teman di sebelah itu saya sangat terkejut. Dia memiliki case yang sama, umur bayi yang sama, profesi yang sama, sama-sama kita ada latar belakang perawat, tapi perbedaannya hanyalah dia tidak mengalami pendarahan. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu saya sendiri di rumah sakit. Pada saat itu pendeta sedang bersama bayi ya, dibawa ke rumah duka pada saat itu. Saya waktu itu sendiri di rumah sakit. Diantar perawat dan langsung ditinggal sendiri ya. Nah, pada saat itu saya tahu ditempatkan seperti itu di tempat yang case yang sama seperti yang saya sebutkan tadi. Keluarlah sebenarnya emosi ya, marah. Wah, ini apa-apaan dalam hati ya. Kok udah seperti ini ya, masih lagi ditaruh di posisi yang seperti ini. Setiap 4 jam, mungkin juga karena perawat pada saat itu sudah mengalami case yang saya ya alami, mereka jadi lebih sering datang untuk mengecek kondisi bayi dari sang ibu yang di sebelah saya ya. Jadi saya memang benar-benar dengar denyut jantung bayinya dan segala-segalanya. Dan waktu itu saya benar-benar marah sebenarnya. Dan saya waktu itu sendiri. Malu kalau mau menangis dan didengar orang karena kan kedengaran. Jadi saya lumayan marah tapi ditahan seperti itu. Dan pada saat itu malam hari setelah lewat jam 12 ya atau apa, semua orang sudah tidur. Saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur pada saat itu. Maunya tidur, tapi memang tidak bisa tidur. Pikirannya jalan terus, mata sudah tertutup, pikiran jalan terus. Dan pada saat itu saya telepon ke pendeta. Sudah tidur kan sama pendeta sama Quincy di rumah dengan ada banyak orang ya di rumah.
Tapi pendeta sudah di kamar, katanya mau istirahat. Nah, saya itu pengen ditemani sebenarnya. Tapi pada saat itu saya juga kasihan karena pendeta saya tahu sudah capek. Nah, jadi saya bilang ya udah tidurlah. Saya rasa sendiri pada malam hari itu. Dan pada saat itu saya boleh dikata masuk ke seperti mixing ya antara stage anger ini, bargaining dengan depresi, stage yang keempat. Jadi saya mulai berpikir, what if the doctor do like this? What if the nurse do like this? What if I came earlier? Seperti itu. Bagaimana kalau saya begini dan begitu? Banyak sekali yang saya pikirkan, yang membuat saya berpikir dari kejadian sampai saya 3 bulan masa hamil. Itu pertanyaan jalan terus dan sampai di poin di mana saya merasa wah, it's just a situation. Ini benar-benar situasi yang kompleks. Saya sudah berbuat yang terbaik, tetapi ini situasi sudah begini. Dan saya end up tentunya sudah tahu ya arahnya kemana. Saya waktu itu jujur saya pertanyakan, kenapa Tuhan? Why? Why Lord? Why it's me? It's not fair. Banyak sekali yang saya sebutkan waktu itu. Karena saya marah. Sampai saya pikir, wah saya ini bagaimana sih? Apakah saya masih normal? Saya pertanyakan, apakah ini wajar ya untuk berpikir dengan begitu? Ternyata pada saat saya baca, ini salah satu yang wajar. Dan kita harus melewati masa itu. Karena masa-masa itulah yang membuat kita bisa ujung-ujungnya pergi ke stage yang terakhir, yaitu stage acceptance atau penerimaan. Ya, karena saya merasa seperti itu dan saya benar-benar pertanyakan Tuhan sampai saya rasa baru pertama kali seumur hidup saya rasa sedihnya itu benar-benar kayak seperti rasa mau mati ya, karena kayak sudah gelap semuanya, kayak seperti itu. Susah mau dijelaskan ya bagaimana perasaan waktu itu. Nah, saya pada saat itu tiba-tiba memutuskan. Saya putuskan dengan tegas, stop. Saya tidak boleh lagi terlalu dalam emosi. Oleh karena itu terasa sangat menyiksa diri sendiri seperti itu. Lalu saya langsung, oh tidak boleh. Nah, pada saat saya mengambil keputusan tidak boleh, langsung seperti lemas ya. Aduh Tuhan, lalu bagaimana dong? Bagaimana dong? Kedepannya bagaimana? Seperti itu. Nah, pada saat itulah saya benar minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah merelakan ini terjadi, tidak mau lagi berpikir terlalu banyak, Tuhan saya minta kiranya Tuhan berikan kekuatan. Amin. Jika Tuhan tidak menunjukkan alasan kenapa ini terjadi kepada saya, tunjukkan kepada saya, berikan kepada saya maksudnya kekuatan. Dan benar pada saat itu itu juga ada seperti nyanyian di dalam telinga. Nyanyian itu seperti dia bilang, although I cherish, I may now over you. Nah, saya langsung, wah apa ini? Nah, saya search ke YouTube ya, saya search, pada saat saya cari dan saya temukan itu judulnya Sacrifice oleh Bob Fitts. Nah, saya dengarlah lagunya. Pada saat saya dengar, itu luar biasa ya. Itu saya bisa relate pribadi saya atau pengalaman saya, perasaan saya pada saat itu dengan lagu itu. Di lagu itu ayat pertamanya itu ya, dia menceritakan bagaimana Tuhan memberikan anak yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yang anak yang dinanti-nantikan. Lalu kemudian juga berikutnya malah diminta untuk dikorbankan bagi Tuhan. Wah, saya langsung, waduh, siapa saya begitu ya, dibandingkan dengan Abraham.
saya merasa, wah, saya juga mau dong jadi seperti Abraham juga secara bersamaan untuk dibilang orang yang beriman seperti itu. Jadi saya langsung merasa terkuatkan. Dan ref kedua lebih baik lagi. Di ref kedua di situ menuliskan bagaimana cerita menunjukkan bahwa lagu itu menunjukkan bahwa ternyata Tuhan sudah mengorbankan anaknya kepada umat manusia. Wah, saya lebih, waduh, Tuhan minta maaf. Apa saya ini mempertanyakan ya kuasa Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri mengaruniakan anaknya. Nah, dengan lagu itu dia tutup dengan kata-kata, apa yang kita perlukan sebagai umat hanya menurut dan percaya. Jadi dengan lagu itu saya dengar berulang-ulang sampai saya tertidur. Dan saya tidur benar-benar nyenyak pada saat itu. Bangun besok paginya, mungkin karena ada duka ya, acara penguburan seperti itu, saya juga masih menangis. Tapi saya tidak pernah lagi merasa menangis seperti yang saya rasakan di malam hari itu. Dan itu yang saya syukuri. Baik, puji Tuhan untuk pengalaman yang mana dikuatkan di saat melewati saat-saat yang sangat pedih itu. Baik, tadi disebutkan pada saat pendeta menemani anak ya. Kira-kira bagaimana pendeta dan ibu mengkomunikasikan tentang kepedihan yang dialami ini kepada anak tercinta? Yang sementara itu kalau dari pengalaman pendeta dan ibu juga merindukan kehadiran seorang adik. Bagaimana pendeta? Baik, sebenarnya bukan hanya kami berdua yang merindukan kehadiran anak ini. Jadi anak kami yang pertama ini, Quincy, dia juga merindukan adiknya ini. Tiap hari dia selalu datang kepada ibunya, dia pegang perutnya, dia tanya kapan dia akan keluar. Dan anak kami ini sangat-sangat berantusias menantikan adiknya ini. Dan pagi itu setelah dokter memberikan vonis bahwa anak kami yang kedua ini tidak lagi bernyawa, saat itu dia tinggal Quincy dengan oma dengan opa ya di sebelah. Mereka menelpon, kemudian kami menjelaskan. Ya, di sana kami jelaskan kata-kata yang saya bilang pada saat itu kepada Quincy adalah dia tanya, ya kapan mami dan daddy mau pulang? Nah, lalu saya katakan, ya we will go home soon, but I will tell you something. Saya mau bilang sesuatu. Ya only mommy and daddy will go home. Ya will return. Ya jadi hanya mami dan daddy dan adik mungkin tidak pulang. Dan saat itu saya pikir dia mengerti dan sepertinya dia sedih, dia menangis. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itu yang dapat kami komunikasikan kepada dia. Tapi ya, namanya anak-anak tetap anak-anak. Pada malam hari ketika kami bawa itu jasad bayi di rumah, justru Quincy takut, dia takut. Bahkan sempat saat itu saya taruh bayinya di atas tempat tidur. Waktu dia mau tidur dia bilang ganti spraynya. Dia takut. Tapi pada akhirnya malam hari itu pada saat malam penghiburan saya lihat anak ini juga dia menangis. Menangis oleh karena itu. Tetapi kami bersyukur ya dia boleh menerima juga. Dia boleh menerima. Baik. Jadi langsung dikomunikasikan dengan cara bagaimana menyesuaikan dalam pemahamannya. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, bagaimana kalau begitu secara umum suami istri Kristen menghadapi sikap apa kira-kira yang perlu ada di dalam menghadapi kepedihan yang melanda supaya ini pengalaman yang pendeta dan ibu rasakan ini juga bisa dibagikan supaya bila mana keluarga Kristen, sahabat Kapas mengalami saat-saat yang sama ini boleh diatasi dengan baik. Baik. Bagaimana sikap ya suami istri Kristen ya. Apa yang kita alami atau apa yang kita lakukan adalah pertama kita tenangkan diri masing-masing ya dengan berdoa masing-masing tentunya. Kita sempatkan diri untuk berdoa dan bergumul dengan perasaan masing-masing ya pada saat itu. Kemudian kedua kita bisa hindari saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena pada saat itu kita sempat ya ngobrol. Lalu kita bilang, diam terus kita bilang, dalam keadaan seperti ini, ingat ya, hal kecil aja bisa bikin kita berargumen, bertengkar ya. Oleh karena saling menunjuk, ya, menyalahkan. Nah, jadi
kami sudah langsung bicarakan. Kami bilang tidak ada lagi ya yang salah-salahkan satu sama lain. Diam aja karena dua-dua merasa kehilangan. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus saling memberikan dukungan. Nah, dukungan di sini yang kita dari saya terima dari apa yang saya alami, saya lebih banyak kalau timbang bolong kayaknya saya yang lebih banyak menerima dukungan dari pendeta. Oleh karena saya yang memang pada saat itu terlihat lebih emosional seperti itu. Nah, dukungan yang saya rasakan yaitu pertama banyak ya sebelum masuk operasi, dan pada saat keluar operasi itu luar biasa. Saya bersyukur sekali apa yang pendeta berikan, satu bacaan sehubungan dengan apa yang dia bacakan tadi dia sudah ceritakan. Tulisan Ellen G. White sehubungan dengan pengharapan akan kebangkitan ya di kali kedua pada saat Yesus datang, di mana ternyata memang saya baca waktu itu saya tidak dikasih lihat anaknya dulu, baca dulu katanya, pendeta bilang baca dulu. Nah, itu bentuk dukungan yang dia tunjukkan pada saat itu. Jadi saya baca dan saya memiliki pengharapan. Nah, itu bentuk yang pertama. Dan kemudian yang berikutnya banyak pada saat keluar rumah sakit seperti itu, dia terlihat lebih tegar dan itu menguatkan saya. Dan pada saat itu juga saya pulang dengan luka sakit ya, ini luka operasi. Nah, saya sempat juga menangis pada saat keluar rumah sakit. Saya berpikir, wah, orang lain sakit nggak kerasa mungkin ya, mungkin karena bawa anak ya begitu. Tapi saya case-nya berbeda seperti itu, bawa sakitnya aja begitu. Nah, jadi di situ dia juga beri dukungan, sudahlah katanya. Tapi dia tidak juga memaksakan saya berhenti untuk menangis pada saat itu. Dan itu saya rasa dukungan yang baik. Karena tidak boleh dipaksakan untuk kita menutup diri. Betul. Untuk meluapkan perasaan kita ya. Jadi dia pada saat itu dia hanya bilang, sudahkah, relakan. Terus ditepuk-tepuk seperti ini. Ditepuk-tepuk. Sudahlah seperti itu. Tidak usah banyak dipikirkan lagi. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya keluar air mata, akhirnya jadi kuat lagi seperti itu. Dan banyak juga dukungan-dukungan lain yang seperti contohnya merawat saya tentunya pada saat saya masih sangat-sangat membutuhkan karena lukanya masih sangat sakit. Dia sampai sempat minta izin ya, minta izin meluangkan waktu untuk merawat saya seperti itu. Mungkin bisa tambahkan. Ya. Jadi di dalam masa-masa yang sulit seperti begini, ya ketika keduanya merasakan beban, ya sangat penting untuk masing-masing itu memiliki sifat menahan diri, ya menahan diri, kontrol emosi, kontrol segala sesuatu. Mungkin istri saya tidak pernah tahu kalau saya menangis, ya saya tidak, karena pada saat itu sepanjang di rumah sakit saya tidak pernah menunjukkan kalau saya menangis. Sampai pada dia pulang ke rumah, mungkin sampai hari ini dia tidak pernah lihat saya menangis. Tapi pada saat dia di kamar operasi, saya menangis sendirian di hall. Kemudian malam hari itu pada saat malam penghiburan, saya juga menangis di depan jemaat. Nanti jemaat yang lapor sama dia kalau saya menangis. Kenapa saya tidak menangis di depan dia? Oleh karena saya harus menjadi sesuatu yang mendukung dia. Ya, walaupun saat itu juga saya sedih, ya. Tapi kalau saya menangis, dia lihat saya menangis, mungkin dia akan lebih menangis lagi ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap yang positif. Sahabat depannya atau sahabat berikutnya ketika saya masuk gereja, saat itu istri belum bisa masuk, itu adalah sebenarnya sahabat di mana kami berencana untuk menyerahkan anak ini untuk child dedication, ya penyerahan bayi. Tapi oleh karena tidak jadi, saya yang diundang. Jadi hari Sabat itu saya yang diundang untuk mengadakan penyerahan bayi. Dan luar biasa pada saat itu hari Sabat itu saya berikan khotbah pendek dan mendoakan anak yang kecil ini. Saya sempat katakan di jemaat itu bahwa hari ini sebenarnya adalah rencana keluarga kami untuk menyerahkan anak.
Tapi saya berpikir bahwa semuanya itu yang terjadi memiliki koneksi satu dengan yang lain. Dan saat itu mungkin saya tidak mengerti, istri saya juga tidak mengerti. Tetapi kami percaya satu saat nanti kami akan mengerti. Jadi mungkin itu penting, sifat yang suami istri dapat lakukan. Pada saat kita tidak mengerti, jangan terlalu banyak tanya. Ya, simpan itu, tahan itu, karena pasti satu saat kita akan dapatkan jawaban dari semuanya itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Jadi ada sikap positif, ada dukungan, doa, saling memberi semangat dan dukungan. Itu semua positif ya di saat-saat kepedihan melanda keluarga kita. Nah, singkat saja pendeta dan ibu, kira-kira apa yang bisa mungkin terjadi bila keluarga Kristen ini tidak memiliki sifat-sifat yang tadi di saat kepedihan itu melanda? Kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi, pendeta? Pertama ya, saya rasa itu otomatis saling menyalahkan. Itu sudah pasti. Kita akan saling menyalahkan. Dan saya coba baca, ternyata ada jurnal juga yang menyebutkan di situ bahwa pada saat kita saling menyalahkan atau kejadian kita kehilangan anak ya, parents may start to develop katanya negative feeling, katanya feelings towards peers. Jadi spouse. Jadi kita akan merasa tidak enak terhadap sesama. Ya, betul. Jadi kita merasa negatif, sudah mulai negatif thinking ya terhadap pasangan kita seperti itu. Dan seperti ini bisa tentunya membawa kepada pertengkaran. Betul. Nah, pertengkaran itu otomatis kelanjutan dari menyalahkan satu sama dengan lain. Dan pada di sini disebutkan di dalam jurnal ternyata tidak sedikit ya, kita harus ingat sebagai keluarga Kristen itu tidak sedikit mereka atau orang tua yang mengalami kehilangan anak itu berujung kepada nantinya kepada divorce atau perceraian. Ya. Dan saya juga sempat search sedikit ya, di situ dikatakan di Institute of Medicine, when children die katanya di situ 80%. Itu lumayan tinggi ya, 80%. 80% of marriages end in divorce. Wow. Following the loss of child. Seperti itu. Baik. Dan itu tidak kita inginkan tentunya. Betul sekali. Pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya hanya menambahkan dari tulisan Roh Nubuat di dalam kitab Para Nabi dan Bapa halaman 52, 49 dan 52. Di sana dikatakan bahwa di saat-saat pencobaan akan ada akibat-akibat yang mengerikan yang timbul oleh sebab satu langkah yang keliru. Jadi harus sangat hati-hati. Keluarga-keluarga Kristen ketika kita memiliki masalah harus mawas diri. Karena akan ada hal-hal yang mengerikan kalau kita salah melangkah. Kemudian dikatakan gantinya dengan rendah hati mengaku dosa mereka. Mereka mencoba membela diri dan melemparkan kesalahan ke atas orang lain terhadap keadaan sekeliling atau terhadap Allah. Ini komentarnya White ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itu contoh yang kecil. Pada saat mereka datang di dalam masalah, dua-duanya jatuh di dalam masalah. Ketika mereka tidak menahan diri, mereka berujung kepada saling menyalahkan. Dan Ellen White menjelaskan di sini bahwa saling menyalahkan itu bukan saja kepada sesama, tapi itu akan berakhir kepada menyalahkan Tuhan. Baik, terima kasih. Jelas sekali ya. Puji Tuhan untuk luar biasa kesaksian yang sudah dibagikan, kemudian bagaimana bersikap menghadapi saat-saat kepedihan itu melanda keluarga kita. Dan saya pikir ini cukup menginspirasi keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan program Kapas pada saat ini. Baik pendeta dan ibu, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi sesudah yang satu ini di segmen yang terakhir. Sahabat Kapas, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir diskusi kita pada saat ini. Pendeta dan ibu, langsung saja kita ke pertanyaan ya. Kira-kira tips atau langkah-langkah apa saja yang sederhana yang mungkin bisa dibagikan untuk boleh dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program kita pada saat ini? Ya,
Menurut saya tips yang saya akan berikan adalah kita harus selalu pandangan kita kepada Yesus. Amin. Ya. Jadi ketika kita pada saat Yesus pada saat dia masih berada di dunia ini, waktu itu dia juga memberikan contoh bahwa dia meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa pada saat itu. Saya ingat. Nah, di situ dalam Kebahagiaan Sejati halaman 87 bisa saya bacakan sedikit ya. Di sini katakan ketika Yesus masih berada di dunia ini, diajarnya murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Amin. Nah, dengan kata lain, kita umat di zaman sekarang ini, kita harus lihat Yesus saja, dia adalah anak Allah, dia berikan petunjuk kepada murid-muridnya. Dan itulah yang harus kita ikuti. Kita harus berdoa karena permohonan yang akan kita berikan itu pasti didengar oleh Tuhan. Baik, jelas sekali ya, to the point. Membutuhkan Allah di dalam doa. Kalau dari pendeta? Oke, saya ada 3 poin. Dan 3 poin ini saya kutip dari khotbah Pendeta Taliwongso pada malam penghiburan. Ya. Ada 3 poin di sana yang memberikan saya kekuatan. Yang pertama adalah ketika masalah datang, ya, Tuhan tahu apa yang kita rasakan kita mampu jalani. Baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan siapkan sesuatu yang terbaik yang mungkin saat ini kita belum mengerti, ya. Artinya, jika dia mengambil sesuatu yang baik dari kehidupan kita, dia telah siapkan yang lain yang baik juga untuk Amin. kita. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena dia mau kita menjadi alatnya. Tuhan mau pada satu saat nanti dia menggunakan kita untuk menjadi alatnya menghibur keluarga-keluarga yang lain yang memiliki masalah yang sama. Baik, intinya Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang diizinkan kita alami di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya. Doa dan kemudian mengerti dari perspektif Tuhan itu sangat membantu kita melewati masa-masa kepedihan. Nah, kira-kira apa yang dikatakan Alkitab atau Roh Nubuat? Tadi sudah banyak pendeta, Ya. tetapi mungkin ada yang lain yang spesifik sehubungan dengan topik saat kepedihan melanda keluarga kita. Oke. Ya, jadi prinsip yang pertama itu kita bisa ambil di 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan Tuhan memberikan cobaan yang dia tahu kita mampu. Ya, dan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 115 di situ katakan bukanlah kehendak Allah umatnya dibebani dengan penderitaan. Jadi kita harus mengerti di sini pencobaan yang datang kepada kehidupan kita adalah cobaan yang kita mampu dan kita harus percaya itu. Kemudian kita harus be positif dan kita harus imani bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Seperti itu. Tapi kita harus kuat dan percaya Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Baik. Baik, ada 2 kalimat atau 2 kutipan yang ingin saya bagikan, ya. Yang pertama dari Kebahagiaan Sejati halaman 3 dan yang kedua halaman yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa di tengah penderitaan yang diakibatkan oleh dosa, kasih Allah masih juga dinyatakan, ya. Jadi jangan kita berpikir ketika masalah datang, ya, kepedihan datang, Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Ya. Tapi kalau kita imani, kita mengambil waktu sejenak untuk berpikir, ternyata pada saat kita di dalam masalah, kasih Tuhan itu berlimpah-limpah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ya, ayat di dalam halaman 8 mengatakan bahwa Allah menderita bersama dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam kutipan-kutipan yang lain juga menguatkan ini. Artinya begini, bukan cuma Yesus saja pada saat menderita lalu Allah menderita. Kita juga sebagai anak-anak Allah pada saat kita mengalami masalah, menderita, menangis, Tuhan juga menderita bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu bersama-sama dengan kita. Wah, puji Tuhan, luar biasa untuk ayat Alkitab maupun kutipan dari Roh Nubuat yang memberi kekuatan kepada kita, khususnya sahabat-sahabat Kapas, untuk boleh melewati masa-masa sulit, kepedihan melanda di dalam kehidupan keluarga kita. Biasanya ada pertanyaan yang dari sahabat Kapas untuk ditanyakan pendeta, tapi untuk kita boleh melihat waktunya sangat terbatas pada saat ini. Bisakah pendeta dan ibu memberikan closing statement kepada kita semua pada saat ini? Silakan pendeta dan ibu. Nah, saya duluan ya. Jadi closing statement yang bisa saya bagikan yaitu pertama yaitu harus komunikasikan.
Ya, rasa duka kita harus komunikasikan dengan pasangan kita dengan cara yang baik tentunya. Kemudian komunikasikan itu dengan Tuhan di dalam doa. Dan kita harus percaya bahwa sama-sama kita dapat lalui, dan kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan satu yang lebih baik seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah sesama keluarga-keluarga Kristen, kita harus saling menguatkan, saling mendoakan. Itu penting. Jadi jangan pada saat misalkan ya, kita bisa lihat, oh mereka yang kena musibah sudah terlihat kuat seperti itu. Wah, kita lupa untuk mendoakan mereka. Kita harus tetap saling mendoakan. Betul. Oke. Saya ingin bacakan sebuah kutipan dari Kebahagiaan Sejati halaman 114. Di sana dikatakan setiap hari mempunyai bebannya sendiri-sendiri, ya, kekhawatiran, kesulitannya. Nah, betapa siap kita mengutarakan kesulitan-kesulitan dan pencobaan-pencobaan kita. Jadi artinya apa? Artinya kita sebagai manusia kadang-kadang orang itu terlalu siap untuk menceritakan kita punya perasaan kesedihan kepada orang lain, ya. Nah, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dipinjam, mengganggu, betapa banyak rasa takut yang dilebihkan, begitu juga beban hati yang dinyatakan sehingga orang lain menyangka bahwa kita tidak mempunyai juru selamat yang kasih dan penyayang, yang sedia mendengar segala permohonan kita, serta menyodorkan pertolongan di dalam waktu kekurangan. Jadi closing statement di sini adalah kadang-kadang pada saat masalah datang kepada kita, cara yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Kita sering kali pada saat masalah yang kita lakukan adalah kita kuar-kuar kepada orang-orang, saya menderita, saya kesulitan, ya. Dan jelas Nubuat mengatakan itu tidak ada artinya, ya. Yang lebih baik adalah kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya juru selamat. Amin. Artinya pada saat saya memiliki masalah, saya punya Tuhan yang dapat memberikan penghiburan dan kekuatan. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Felix Gosal dan Ibu Mertlin Gosal Sutomo yang sudah membagikan kesaksian bagaimana melewati saat di mana kepedihan itu melanda, dan tips-tips yang saya pikir ini sangat bermanfaat dan sudah membekali sahabat Kapas dimanapun mereka berada menyaksikan program Kapas pada saat ini. Dan untuk mengakhiri diskusi kita Pendeta, bolehkah Pendeta Felix Gosal mendoakan kita semua sekaligus menutup program Kapas? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena waktu yang indah di mana kami boleh merefleksikan kasih Tuhan lewat pengalaman yang telah kami rasakan dalam keluarga kami. Bapa di surga, biarlah apa yang telah kami diskusikan bersama pada saat ini dapat memberikan kekuatan iman bagi para sahabat, saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, apabila di antara mereka saat ini yang memiliki masalah yang sama, ketika kepedihan hati, duka cita, masalah-masalah datang dalam kehidupan mereka, bila Tuhan hadir dan berikan kekuatan penghiburan bagi mereka, berikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Jangan biarkan setan merampas sukacita dan kasih yang telah Tuhan berikan berlimpah-limpah atas kehidupan manusia. Biarkan kami semua dapat menyadari betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan, Pendeta Widodo bersama dengan keluarga, di dalam segala kehidupan mereka, rumah tangga, pergumulan, bahkan pelayanan mereka. Bila juga Tuhan akan pakai hamba Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga Cornelius Media. Di dalam pelayanan media biarlah Tuhan limpah-limpahkan karunia, berkat-berkat khusus. Dan biarlah media penginjilan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang akan mengerti tentang betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampun dosa kami Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Felix Gosal dan Ibu sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Doa kami kiranya pendeta dan keluarga boleh selalu bahagia dan terus diberkati di dalam tugas pelayanan bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih juga kepada semua sahabat Hope Channel Indonesia
yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program Kapas pada episode selanjutnya. Dan terima kasih untuk kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupakan saksikan terus program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita terus belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Gosal Sutomo, mengucapkan sampai jumpa kembali dan salam Kapas.